Bismillahirrahmanirrahim. Faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong intaqadha iku batal. Intaqadha iku batal wudu'uhu apa wudune man. Haruma mangko haram. Haruma mangko haram alaihi ing atase man. Arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. Sekarang pasal tentang barang siapa yang wudunya batal, maka dia haram melakukan 4 hal. As-sholatu rupane sholat. As-sholatu rupane sholat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan jemok, menyentuh mushaf lan nyentuh jemok mushaf, fahamluhu lan nggawa mushaf. Jadi yang ketika batal wudunya atau berarti hadas kecil, maka yang pertama nggak boleh sholat. Sholat nggak boleh. Kemudian tawaf. Tawaf itu disyaratkan nanti harus suci dari hadas. Kemudian menyentuh Al-Quran. Menyentuh nggak boleh. Wahamlu, kemudian membawa Al-Quran. Membawa ini mungkin barangkali agak muskil ya. Mau nyentuh aja nggak boleh, paling nggak bohong ya. Bahwa ini tanpa menyentuh Al-Quran itu juga nggak boleh nih, maksudnya itu. Jadi nyentuh aja nggak boleh, mosok nggak ya mestinya tambah nggak boleh, nggak ini tanpa menyentuh Al-Quran. Jadi Al-Qurannya semen masukkan dalam tas, kemudian semen bawa tas itu nggak boleh juga, tapi asalkan dengan niat membawa Al-Quran. Kalau misalkan di dalam tas itu ada beberapa barang yang lain, ada buku-buku, ada mungkin juga pakaian, terus sampean ada juga Al-Qur'annya, terus sampean niat bawa barang-barang, bukan niat bawa Quran, maka nggak apa-apa. Jadi di sini hamlu itu membawa tanpa menyentuh itu juga menyentuh aja nggak boleh, nggak haram apa namanya gawa. Ini maksudnya membawa tanpa menyentuh Al-Qur'annya itu pun juga nggak boleh. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub, orang yang berhadas besar. Sitatu asya apa 6 pira-pira perkara. As-sholatu rupane sholat, wa tawafu lan tawaf, ini sama dengan ketika hadas kecil. Wa masul mushafi lan jemuk mushaf Al-Quran. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa lubsu lan meneng, berdiam diri. Fil masjidi ing dalem masjid. Wa lubsu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Quran. Yang haram bagi orang yang hadas besar, orang yang junub. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan juga membawanya. Ini sama dengan ketika hadas kecil. Ditambah tidak boleh berdiam diri di dalam masjid ketika hadas besar. Kemudian nggak boleh juga membaca Al-Quran. Dan dua, berdiam diri di masjid sama membaca Al-Quran. Berarti kalau orang hadas kecil salah dengan membaca Al-Quran, asalkan nggak menyentuh Al-Qurannya gitu. Nggak boleh menyentuh Al-Quran. Ini kayak menghafalkan apa ketika di hadas besar tidak boleh. Wa yahrumu lan haram bil haidhi sebab haid asyaratu asya apa 10 pira-pira perkara. Untuk haid ada tambahan lagi menjadi 10 hal yang nggak boleh dilakukan. As-sholatu rupane sholat, tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan gawa mushaf, lan jemak mushaf Al-Quran, amluhu lan gawa mushaf. Ini sama dengan ketika hadas kecil. Lalu busulan meneng fil masjidi dalam masjid, meneng fil masjidi dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Quran. Ini sama dengan tambahan di hadas besar. Wasomu lah tambahan untuk khusus orang yang haid. Wasomu lan poso, atolaku lan cerai. Haramnya ini bagi suami nanti. Atolaku lan cerai, wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid. Wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid in khafat lamun kuatir apa wadon. Lamun kuatir sapa wadon sing haid talbisahu ing ngotori masjid. Pisau ing ngotori ing netes darahnya. Wal istimta'u lan ngalap seneng baina surati kan bima kelawan barang baina surati kalau tetap yang dalam antarane udel
warubati lan dengkul. Kemudian untuk orang yang haid atau nifas, maka tidak boleh melakukan sholat, tawaf, kemudian menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran juga nggak boleh, kemudian berdiam diri di masjid, kemudian membaca Al-Quran, lalu puasa, kemudian cerai. Tapi haramnya untuk cerai ini bagi orang yang bagi suaminya yang menceraikan, bukan bagi istrinya. Jadi haram diceraikan. Jadi dosanya pada orang yang menceraikan, pada suami. Ketika menceraikan istri dalam keadaan haid. Kemudian nggak boleh juga lewat di dalam masjid. Lewat aja nggak boleh, apalagi berdiam diri. Nih, lewat aja nggak boleh jika khawatir darahnya akan mengotori, akan netes ke masjid. Berarti ini biar nggak haram untuk lewat, maka harus betul-betul di yakin aman ya, nyaman dari netesi masjid. Kemudian istimta itu ya, berjumpa rayu dengan suami. Ya, suami mencumbu istrinya antara sesuatu yang ada di antara udel dan lutut, ya, itu nggak boleh. Di luar itu ya berarti nggak apa-apa. Itu hal-hal yang dilarang, diharamkan bagi orang yang hadas kecil, hadas besar, dan juga orang haid atau nifas. Faslun tawi iku pasal siji. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebabe tayamum. Salah satun iku telu. Utawi pira-pira sebabe tayamum salah satun iku telu. Faqdul ma'i rupane ora anane banyu. Rupane ora anane banyu wal maradu lan sakit. Maksudnya nggih sakit ya nggak boleh kena air. Wal maradu lan sakit wal ihtiyaju lan butuh wal ihtiyaju lan butuh ilahi marang marang banyu li atesi hayawanin krono ngelake hayawan li atesi hayawanin krono ngelake hayawan ini termasuk manusia muhtaromin kang dimulyaaken muhtaromin kang dimulyaaken. Sebab-sebab tayamum ada tiga. Yang pertama, ketika tidak ada air nih, maka kita boleh tayamum. Tayamum itu menyengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah dan dua tangan sebagai ganti dari wudhu dan juga mandi. Yaitu tayamum. Nah, boleh kita bertayamum jika akan sholat karena tidak ada air. Kita boleh melakukan. Lalu kemudian yang kedua karena sakit. Sakit yang tidak boleh terkena air. Misal cacar nih, cacar itu katanya nggak boleh kena. Kemudian ada air sih, tetapi dibutuhkan untuk memberi minum hewan yang dimuliakan, gitu, termasuk manusianya. Gitu. Ya ada air tapi sedikit, hanya cukup untuk minum, baik minum orangnya ataupun hewan peliharaannya. Maka lebih mendahulukan untuk kemudian bersucinya untuk nanti sholat, maka dengan tayamum aja. Itu ketika ada air tetapi kan untuk minum pada hewan atau manusia. Wairul muhtaramilah, siapa sih atau apa sih yang tidak termasuk yang dimuliakan? Wairul muhtarami utawi liyane perkara atau kang dimuliakan. Utawi liyane kang dimuliakan. Sitatun iku 6. Sesuatu atau orang bisa juga orang atau hewan yang dimuliakan itu ada 6. Yang tidak dimuliakan, yang tidak dimuliakan. Tariku sholati rupane wong kang ninggal sholat. Wazani lan wong kang zina. Tariku sholati rupane wong kang ninggal sholat. Wazani lan wong kang zina. Al muhsonu kang muhson. Wal murtadu lan wong murtad. Wal kafiru lan wong kafir. Al harbiyu kang bangsa harbi kang bangsa perang. Wal kalbulan asu. Wal kalbulan asu al aquru kang galak. Wal khinziru lan celeng babi. Nah, yang tidak termasuk dimuliakan nih. Di hal-hal yang tidak dimuliakan yang nanti tidak termasuk yang apa namanya diberi minum ketika nggak ada air. Ada 6. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Ini termasuk salah satu yang tidak dimuliakan. Itu orang yang meninggalkan sholat. Dan orang yang berzina muhson. Zina muhson. Zina itu ada 2, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson.
Muhsin itu zina bagi orang yang sudah pernah menikah dengan sah. Itu zina muhson. Karena zina ghairu muhson sebaliknya zina bagi orang yang belum pernah menikah. Itu nah, ini untuk yang tidak dimuliakan itu orang yang zina muhson. Dalam Islam nanti hukumannya adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau yang zina ghairu muhson itu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diusir dari desanya sejauh jarak boleh sholat qashar selama 1 tahun. Dan selama dicambuk 100. Kemudian orang yang murtad, lalu orang kafir harbi. Kafir itu ada harbi, ada dhimmi. Harbi itu kafir yang perang dengan umat Islam. Sekarang ya berarti Israel dan Iran. Yang kedua kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang damai dengan umat Islam. Jadi yang ada di Indonesia orang Kristen ya, itu kafir dhimmi, kafir yang damai dengan umat. Kemudian anjing galak, buas anjing liar, itu nanti yang tidak dimuliakan. Lalu kemudian kir, babi atau celeng babi. Berarti untuk anjing yang tidak galak, anjing yang dipelihara, termasuk dimuliakan juga. Berarti kalau nggak ada air, nggak cukup kalau dibuat wudhu, hanya untuk digunakan untuk minum. Anjing yang dipelihara gitu. Bisa dikasih minum, dimendahulukan tayamum daripada berwudu. Fasalun tawikiku fasal suci. Sekarang ganti tentang tayamum. Syurutu tayamumi utawi piro-piro syarate tayamum. Syaratan iku 10. Ayakuna rupane yen to ana apa tayamum. Ayakuna rupane yen to ana apa tayamum piturabin iku kelawan debu. Iku kelawan debu. Ayakuna lan yen to ana aturabu apa debu. Turabu apa debu tahiran iku suci. Tahiran iku suci. Wa alla yakuna lan yen to ora ana apa turab lan yen to ora ana apa turab mustakmalan iku wis digawe. Iku mustakmal bekas dipakai. Wa alla yukhalitahu lan yen to ora nyampuri ing turab. Lan yen to ora nyampuri ing turab dakikun apa tepung. Dakikun apa tepung. Wa nahwuhu lan sepadane dakikun. Nahwu lan sepadane dakikun. Saya jelaskan dulu. Syarat-syarat tayamum ada 10. Di antaranya adalah harus dengan debu. Debu yang suci ya. Boleh debu yang najis, debu yang suci. Maka hindari tayamum di kandang. Khawatir di kandang itu kecampuran dengan ternaknya. Harus debu yang suci. Kemudian harus dengan debu yang suci, kemudian debunya tidak bekas dipakai. Berarti setelah kita mengambil debu, kita usapkan ke wajah, maka nanti harus ngambil lagi debu yang baru. Jangan yang habis ngusap wajah kita usapkan ke tangan misalnya. Sudah bekas dipakai, sudah di tangan untuk basuh, untuk ngusap wajah. Kita nggak boleh digunakan lagi untuk mengusap dua tangan. Terus ngambil debu yang baru lagi. Kemudian debunya tidak kecampuran tepung. Tepung ya tepung apapun, tepung terigu, tepung kanji, tepung beras, tepung ketan dan sebagainya. Nggak boleh kecampuran. Apapun termasuk bedak juga nggak boleh kecampuran bedak. Oh sekalian tak bedaan nah, pakai bedak aja tayamumnya nggak boleh, nggak mencukupi. Tuh, jadi nggak boleh kecampuran tepung. Wa ayak sidahu lan yen to nejo sapa wong ing turab. Kemudian harus menyengaja menggunakan debu untuk tayamum. Jadi misalkan kalau nggak sengaja ketika di luar gitu ya, atau sepeda motoran kemudian ada angin kencang terus kena tanah ya, bentukan ke wajah ya. Karena kemudian terus kita niat tayamum ya nggak sah, nggak boleh karena kita nggak sengaja menggunakan, kita nggak sengaja ngambil debu itu. Harus sengaja menggunakan debu. Wa ayam sahalan yang ngusap sapa wong.
wajahu ing wajahe wong wa yadahi lan tangan lorone wong bidor bata ini kelawan rong pukulan kelawan rong pengambilan. Kemudian mengambil debunya harus 2 kali pengambilan untuk mengusap wajah dan 2 tangan. Tidak mungkin hanya sekali ngambil. Misalkan ya kita ngambil pakai 2 tangan, lalu 1 tangan, tangan kanan kita buat untuk mengusap wajah. 1 tangan aja nggak apa-apa sih, cukup aja. Kemudian tangan kiri kita gunakan untuk mengusap tangan kanan. Terus tangan kirinya kan belum keusap. Gunakan tangan kanan yang tadi habis mengusap wajah nggak boleh, wis bekas mustakmal. Maka harus ngambil debu lagi, meskipun cuma 1 tangan untuk mengusap tangan yang kedua, tangan yang kiri. Jadi nggak bisa hanya 1 kali pengambilan, nanti ada yang mustakmal nanti. Atau untuk wajah digosokkan ke lantai gitu, atau ke tembok ya nggak boleh. Jadi pakai mengambil dengan tangan. Tuh. Wa yuzilalan yanto ngilangaken sapa wong. An-najasata ing najis. Lan yen to ngilangaken sapa wong sing tayamum najasata ing najis awalan ing dalam kamitane. Dihilangkan dulu najisnya, tapi gimana menghilangkannya? Nggak ada air ya. Bagi yang nggak ada air, karena alasannya nggak ada air. Menyucikan najis kan dengan air. Oke, pergi nggak ada air. Cara menyucikannya gimana? Wa ayat jatah hidayah istihad. Yang tahu niti istihad sapa wong fil berarti yang dalam arah kiblat. Oh belahu yang dalam sadurunge tayamum. Oke, jadi harus ijtihad dulu tentang arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Jadi harus yakin dulu di mana arah kiblat, baru kemudian tayamum. Kalau nggak jelas, kalau bingung mana arah kiblat ya nggak boleh. Saya yakin bahwa kiblat itu arah sini, meskipun salah keyakinannya, ijtihadnya salah. Masalahnya penting harus ada yang diijtihad, harus yakin bahwa kiblat itu ke arah sini. Ternyata salah. Terus lihat dulu tentang arah kiblat. Wa yakuna lan janto ono atayamumu apa tayamum ba'da dukhulil waqti ku tetep ing dalem sakwise melbune waktu. Ku tetep ing dalem sakwise melbune waktu. Yan tayamumnya harus setelah masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu sholat maka nanti ketika masuk waktu sholat harus tayamum lagi, meskipun mungkin nggak merasa batal, nggak ada yang menyentuh laki-laki lain atau nggak kentut misalkan, gitu. Maka tetap harus tayamum lagi kalau sudah masuk waktu berikutnya. Misalkan jam setengah 12 belum duhur kan, gitu. Maka sampai tayamum. Terus kemudian ketika duhur mau sholat karena merasa belum batal, terus sholat ya nggak boleh, harus tayamum lagi. Karena harus sudah masuk waktu sholatnya, nanti nggak dianggap selesai gitu. Nah, kadang luar rasanya waktu sholat masuk atau gitu. Wa tayamum alayna tayamum sapa wong. Lan yen to tayamum sapa wong likul li fardin marang saben-saben ibadah fardu siji. Likul li fardin marang saben-saben ibadah fardu siji. Tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 kali ibadah fardu. Kan ketika sampeyan sholat jamak 2 sholat yang digabung dalam 1 waktu. Maka setelah sholat pertama dengan tayamum, sholat yang kedua pun harus tayamum lagi. Tidak boleh digunakan untuk sholat yang berikutnya tanpa tayamum lagi. Terus tayamum lagi karena 1 tayamum hanya untuk 1 kali ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah ya bebas, semen buat untuk ngaji Quran. Serah semen berjam-jam pun nggak apa-apa. Tapi ini untuk yang ibadah fardu hanya untuk 1 ibadah fardu. Itu tayamum. Faslun utawi iki ku fasal siji furudu tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum. Kamsatun iku 5. Sekarang tentang fardunya tayamum ada 5. Al awwalu utawi kang pertama naklut turabi iku mindah debu. Fardunya tayamum ada 5. Pertama mindah debu. Hanya tadi kan harus ada kesengajaan nih, pindah debu. Ya kita pindah sengaja pindah debu dari tembok misalkan untuk kita usapkan ke wajah. Asani utawi kang kaping pindho an-niyatu iku niat. Niyatu iku niat. Niat ini bersamaan dengan ketika kita pindah debu, mboten pas ngusapnya nggih. Tapi ketika kita ngambil debu mau kita usapkan ke wajah itu mulai kita mulai niat.
itu niat ketika tayamum. Jadi setelah kita ngusap tembok, mau kita usapkan wajah, sudah mulai nih. Betul pas ngusap wajah. Nah di sini yang fardu pertamanya adalah mindah debu. Jadi harus ketika niatnya ketika mindah debu kita sudah berniat, mulai berniat. Sampai ketika ngusap wajah masih dalam keadaan berniat. Asal usul tapi kang kaping telu maskul wajah iku ngusap wajah. Ketika ngusap wajah, jadi mboten di niki mboten dibasuh dengan tanah itu, diusap aja. Arabi utawi kang kaping papat masulnya dene iku ngusap tangan loro ilal mirfaqo ini tumeka sertane sikut loro. Babat mengusap dua tangan beserta siku. Nah ini jadi yang diusap dalam tayamum cukup hanya wajah dan dua tangan. Itu pun juga hanya satu kali, tidak sunnah tiga kali, sebagaimana wudhu, hanya satu kali aja. Karena ini bersuci yang darurat nih. Ya tidak sunnah tiga kali pun yang diusap hanya wajah dan dua tangan. Al-mughalladatu tapi najis mughalladha najasatul kalbi iku najise asu. Jing al-khinjiri lan teleng atau wa far'iha dimalan anake salah sijine kalbi wal khinjir. Anake salah sijine kalbi. Najis mughalladha itu adalah najis yang berasal dari anjing atau babi. Pun dari keduanya. Air liurnya, kotorannya, kencingnya, kulitnya, darahnya, tangnya, pokoknya semuanya. Dari anjing atau babi semuanya najis. Tapi kalau misalkan kita menyentuh anjing yang lucu gitu misalkan, yang lucuan ya, kita sentuh. Misalkan tangan kita kering ya, juga kering, buat tangan jadi najis. Bodoh-bodoh garingi, nggak ngaruh. Tapi kalau salah satunya basah, tangan kita yang basah atau kulit apa bulu anjingnya basah, nggak. Kayak misalkan kotoran kering sampai ambil pakai jari membekas ya nggak? Wafar ya, wal mukhafafatu tapi najis mukhafafah. Paulus sobiku uyun ini air kencingnya bocah kecil, anak kecil. Allah dilam yatu kang durung mangan sopo sop. Wairal labana, wairal labani kecoba asi. Ibu kecoba asi. Walam ya lan dorong tumeka sopo sobi. Al haula ini yang 2 tahun. Haula ini yang 2 tahun. Yang kedua najis mukhafafah yaitu najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan suatu selain air susu ibu selain ASI dan belum berusia 2 tahun, belum mencapai 2 tahun. Itu najis mukhafafah. Nah, untuk ini khusus bayi laki-laki nih, bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI dan belum 2 tahun. Jadi kalau bayi perempuan nggih mboten mukhafafah jadi mutawasit. Nggak tahu kenapa kok menjadi mutawasit. Apa lebih pesingkah mungkin? Tapi yang masuk akal nggih ini nanti kan cukup menciprati air kan nggih, menyucikan najis mukhafafah. Nah, alasan sing rada masuk akal ya biar tidak merepotkan orang tua si bayi karena bayi laki-laki isnya kan bisa menjadi sampai jauh kan bisa nggak nih? Tur ke sana, tur ke sana kan bisa jauh nggak di tempat aja. Ya perempuan kan di tempat kecuali pas digendong netes nyiprat-nyiprat tapi kalau nih bayi laki-laki ya asalkan nggak dikatoi kan bisa manjur kemana-mana. Manjur ke sana karena ada selangnya nih perempuan kan nggak ada selangnya. Bisa manjur. Nah ketika hancurnya ke sana-sana gitu kan repot kan sekali kalau harus disiram tawasito. Nah, kemudian cukup diperciki air aja. Rati diperciki terus disiram. Itu kenapa bayi laki-laki. Wal mutawasitoh tu utawi najis mutawasitoh
sairun najasati iku sekarine pira-pira najis. Nah, untuk yang mutawasitoh itu najis-najis selain dari anjing sama babi, juga selain dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan belum berusia 2 tahun. Sisanya gitu. Contohnya seperti kotoran manusia, air kencing hewan nih, babi sama dan bangkai, kecuali bangkai manusia. Bangkai nanti ada 3, bangkai manusia, ikan dan belalang. Nanti lain itu najis. Itu contoh-contoh najis mutawasit. Tanah muntah itu juga najis ya, muntah. Itu contoh-contoh najis mutawasit. Najis selain dari babi sama faslun tawikiku fasal jinas. Sekarang cara menyucikannya. Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah. Tatuhur iku bisa suci apa mughalladhah? Iku bisa suci apa mughalladhah bisa ba'i ghusalatin kelawan pitu piro-piro basuhan. Wan pitu piro-piro basuhan. Ba'da izalati ainiha ing dalam sakwuse ngilangaken barange najis, barange mughalladhah. Bendai mughalladhah. Dalam sakwuse ngilangaken bahanane maksudnya nggih barang najis. Wis ngilangaken bendai mughalladhah. Ihdahunna kang utawi salah sijine sabai ghusalatin utawi salah sijine sabai ghusalatin biturabin iku dicampur kelawan debu. Dicampur kelawan debu. Najis mughalladhah bisa suci, ini cara menyucikannya. Bisa suci dengan dibasuh, disiram sebanyak 7 kali basuhan setelah dihilangkan ainun najasanya, benda najisnya. Misalkan kayak kencing sudah kita lap sampai kering. Kotoran sudah kita buang, kotoran kita lap, buang kotoran. Sudah hilang benda najisnya. Dan 7 kali ini salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Kalau belum ada campuran debunya, meskipun dibasuh, disiram sampai 100 kali, tidak menjadi suci. Jadi 7 kali itu harus dicampur salah satunya dengan debu yang suci. Nah, di mana kita yang lebih baik mencampur dengan debu itu pas nyiram dari 7 kali itu, yang paling utama di awal. Karena ketika air itu kita campur dengan debu kan otomatis jadi kotor kan ya airnya. Kemarin ini untuk membasuh baju yang putih, baju putih kan bisa menjadi kotor banget. Maka ditambah 6 lagi basuhan, insya sudah bersih. Gitu. Tapi kalau nanti itu dibuat terakhir kali, kan nanti butuh nambah air lagi nanti. Nah, kotor dengan. Kalau sudah kecampuran, ya, misalkan kayak di sungai yang sudah sungai yang keruh nih, kalau nyelupkan aja kali itu menyucikan najis mughalladhah. Jadi cukup 7 kali tapi harus dicampur dengan debu yang suci. Wal mukhaffafatu tabi najis mukhaffafah atau huru iku bisa suci apa mukhaffafah birasyil ma'i kelawan nyiprataken banyu. Nyiprataken kelawan merciaken banyu alaiha ing atase mukhaffaf. Al ghalabati dalam sertane roto. Dalam sertane roto wa izalati ainiha lan ngilangi kahanane atau bendae mukhaffaf. Untuk najis mukhaffafah bisa suci cukup dengan memercikan air pada tempat yang kena najis. Tidak harus kena air semua, itu perciki kan sebagiannya kan kayak bentuknya tul-tul gitu kan. Cukup, nggak harus kemudian kayak disiram kena air semua gitu, enggak. Itu memercikan air. Rata itu ya area itu kena percikan semua gitu ya. Tidak harus kemudian kayak disiram jur gitu kemudian rata kena banyu semua gitu, enggak. Diperciki air aja. Dan itu sama dengan yang di mughalladhah setelah kita menghilangkan benda najisnya. Jadi dilap dulu kencingnya, wis kering, kemudian baru kita perciki dengan air. Wal mutawasitoh tu tapi najis mutawasitoh. Tangkosimu iku kebagi. Apa mutawasitoh ila kisma ini marang rong bagi. Tangkosimu iku terbagi. Bagi atau terbagi. Apa mutawasitoh ila kisma ini marang rong bagian. Ainiyatin rupane najis ya.
najis yang berupa benda, jadi masih ada benda najisnya. Ya ada misalkan kayak masih ada kencingnya, masih ada kotorannya. Wa hukmiyatin dan najis hukmiyah. Ini benda najis sudah nggak ada, tapi karena belum dibasuh maka masih tetap dihukumi najis. Karena belum dibasuh. Tapi bendanya sudah nggak ada, gitu. Kencingnya sudah kering. Wal ainiyatu tapi najis ainiyah. Allati iku najis. Allati iku najis laha kang iku tetep kedua allati atau ainiyah. Kaunun utawi warna. Utawi warna warihun lan bau. Warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Ta'mun lan. Nah, najis ainiyah itu najis yang di situ masih terdapat warna, terdapat juga bau, juga rasanya. Kalau benda najis kumpul ada rasa, bau juga warnanya masih ada di situ. Ya si ono najis di situ. Kalau Buddha mongko mesti, mongko wajib, Buddha mongko wajib min izalati launiha, apa ngilangi warnae ainiyah, apa ngilangi warnae ainiyah, warihiha lan ambune ainiyah, watok miha lan rasane ainiyah. Maka wajib menghilangkan dulu warnanya, baunya dan rasanya. Hilangkan baru kita siram, ya. Setelah hilang baru kita siram. Al hukmiyah tu tapi najis hukmiyah. Allati iku najis. Allati iku najis la launa kang ora ono warna iku maujud. La launa kang ora ono warna iku maujud. Wala rihalan ora ono ambu. Bau iku maujud. Wala tokmalan ora ono rasa iku maujud. Aha kedua hukmiyah. Aha kedua hukmiyah. Yakfika nyukupi ing sira. Yakfika nyukupi ing sira jarjul ma'i apa miliaken banyu. Ngalirkan air nggih. Miliaken banyu alaiha ing ngatasé hukmiyah. Jika nyukupi ing sira jarul ma'i apa miliaken banyu ya ing ngatasé hukmiyah. Yaitu najis yang nggak ada rasanya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya. Nanti cukup dengan disiram pakai air bisa selesai karena suci gitu. Ini nek tadi ainiyah misalkan nggih. Dan najis di ruangan ini ada kencing misalkan ada anak yang ngompol. Yang ngompol. Ya, ada ini nggih. Misalkan tidak di karpet, tidak ada karpetnya, lantai di keramik di tengah ruangan, maka jangan disiram langsung ketika masih ada air kencingnya. Kita nggak bisa langsung hilang, maka nanti air itu akan ikut menjadi najis karena kencingnya masih ada di situ. Kecuali ini di tangan dikit disiram, tapi nanti cipratannya jadi najis nih. Sama juga di lantai itu di tengah ruangan jangan disiram ketika masih ada najisnya, bisa najis semua. Banyu-banyu ini yang kayak terkontaminasi dengan najis tadi. Tadi nih menyentuh anjing tadi dengan tangan kita ketika sama keringnya kan nggak masalah, tapi ketika ini tangan kita basah atau bulu anjingnya basah ya tangan kita jadi najis nanti. Terkontaminasi dengan sama ketika di tengah ruangan najis dan siram aja ketika masih ada najisnya, maka semuanya jadi najis. Air itu justru bukan malah menyuci penghilang najis. Itu malah ikut terkontaminasi, ikut najis. Jadi sak ruangan tambah ombo najis. Ya harus dihilangkan dulu benda najisnya baru kita siram atau kita. Faslun utawi ikiku fasal siji. Aqallul haidi. Sekarang ganti bab sekarang tentang haid. Aqallul haidi utawi luwih didik haid yaumun iku sedina malailatun dan sewengi. Paling sedikitnya masa haid. Nah ini cowok-cowok ini harus ngerti nih. Mencalon suami harus ngerti. Boleh jadi tentang haid. Paling sedikitnya masa haid itu sehari semalam 24 jam. Wa ghalibu utawi kaprahe utawi kebiasaane haid. Utawi kebiasaane haid situn iku 6. Ausabaun utawa 7. Itu 7 hari maksudnya. Nah kebiasaannya adalah 6 atau 7 hari. Biasanya gitu.
paling sedikit 24 jam. Tanya umumnya 7 hari 7 atau 6 hari 6 malam. Wa aksaru utawi akeh-akeh haid khamsata asyara iku 15. Apane yauman dinane. Ilaya liha kelawan pira-pira wengine khamsata asyar. Paling banyak 15 hari 15 malam. Jangan bayangkan 15 hari ini terus keluar terus itu kan kayak gitu itu pendarahan namanya. Hanya bisa meninggal. Ini jadi 15 itu keluar dikit, keluar lagi. Jadi nggak kayak kita luka gitu, enggak ya. Misalkan bercak di ya misalkan kayak gitu aja. Tidak kemudian kayak kita luka apalagi orang kecelakaan mancur-mancur darahnya ya nggak gitu. Diberi ketahui sama Mas. Jadi enggak terus keluar yang 15 hari lah pendarahan kalau itu. Terus keluar. Itu paling lamanya keluarnya darah haid. Aqallu tuhri utawi luwih titike suci. Masa suci maksudnya. Kami luwih titike suci bainal haidhatain ini dalam antarane haid loro. Khamsata asyara yauman iku 15 dino. Khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Masa suci paling pendek, paling sedikit itu 15 hari, 15 malam. Kan yang paling banyak masa haidnya kan 15 hari, 15 malam. Jadi separuhnya lagi. Di paling banyaknya haid 15 dino, berarti sama juga paling sedikitnya suci itu juga 15 dino. Wa ghalibu utawi kaprahe utawi biasae tuhri, biasae suci, biasae masa suci arbaatun wa isyruna iku 24 apa nih yauman dinane. 24 apa nih yauman dinane au salah satun wa isyruna utawa 23 apa nih yauman dinane. Lah namanya tadi umumnya kebiasaannya haid itu 6 atau 7 hari, maka sebaliknya juga sama. Paling biasanya suci yaitu berarti sisa dari 1 bulan nih, sisa dari haid dan nifas tadi. Kalau haidnya 7 hari berarti masa sucinya itu 20 20 ini masa haidnya 6 hari berarti masa sucinya 24 hari. Kalau ngitung bulan 30 hari dikurang haid itu jadi masa. Kemudian wa akon wala haddalan ora ana batas iku maujud. Wala haddalan ora ana batas iku maujud li aksarihi kedue akeh-akehe tuhri. Akeh-akehe tuhri. Tidak ada batas untuk masa suci. Selamanya suci terus. Nah, haid. Apakah ada haid? Itu ada salah satunya adalah Sayyidah Fatimah. Dia nggak pernah haid. Ya. Ini bukan satu kekurangan. Ya memang secara medis tidak normal gitu, tapi itu bisa dikatakan jadi satu kelebihan bagi beliau karena dia nggak pernah meninggalkan sholat, bisa sholat, pernah udzur. Itu Sayyidah Fatimah. Jadi Rasulullah saya itu nggak pernah, jadi selalu bisa sholat, pernah meninggalkan seumur hidup. Gitu. Ini untuk masa paling lamanya suci tidak ada batas lamanya. Aqallu nifasi utawi titik-titik nifas majatun iku sak tetes. Tepehan. Iku sak tetes paling sedikitnya nifas. Belum dijelaskan head itu apa nggih? Kan ya. Head itu nggih. Tak jelaskan dikit. Head itu darah yang keluar dari kemaluan orang perempuan. Cara normal nggih, tidak karena penyakit dan memang itu normal. Bulan mesti. Justru malah yang nggak keluar nggak normal nanti. Darah yang keluar dari kemaluan orang perempuan dalam kondisi normal minimal usia 9 tahun. Pun 9 tahun dalam tahun hijriah nih. Saya sampaikan bahwa tahun-tahun dalam kitab fikih itu mengacunya adalah tahun hijriah. 9 tahun itu tahun hijriah. Yang mana tiap tahunnya dengan tahun Masehi
kurang lebih selisihnya 10 hari. Banyak ya 10. Ini misalkan di situ 9 tahun Hijriah berarti nih dengan Masehinya 9 tahun kurang 9 kali 7 20. Lihat ngitung Masehinya berarti ya ini kalau tanggalan Masehi tanggalan umum ya. Ya 9 tahun kurang 21 hari berarti. Eh kali 10 kan kok kali di 9 kali 10 berarti 90 hari ya berarti. Ya 9 tahun kurang 90 hari kalau mengacunya tahun Masehi, tahun umum. Nah, selisih antara Hijriah dengan Masehi kurang lebih antara 10 atau 11 nih, 10 harian. 10 lebih dikit, 10 lebih beberapa jam. Itu head nih. Jadi kalau sudah seusia itu keluar darah dalam keadaan normal bukan sakit, bukan karena sakit nih, maka itu insya Allah darah head. Nah, jadi minimalnya sedang ya, minimalnya 24 jam. Oke, tadi belum ada keterangan kalau melebihi dari masa paling lamanya head kok masih keluar maka disebut dengan darah istihadah. Kalau istihadah maka nanti harus sholat, harus ini posong ya harus puasa. Ini jadi itu bedanya head dengan istihadah. Jadi ini wis 15 dino kosek metu itu namanya istihadah dan dia wajib untuk dan boleh ya, boleh hubungan suami istri. Nek wis nek istihadah nggak masalah, tapi sampean kan mentolong ya. Jadi kok masih ada darahnya gitu nih. Pas tidak kelihatan darahnya mungkin. Ini head nggak boleh tapi ini istihadah tidak. Ini sudah di luar masa head di pas 15 hari kosek keluar ke istihadah dan harus sholat dengan suaminya boleh hubungan suami. Itu darah istihadah. Kemudian kalau darah nifas, darah yang keluar mengiringi kelahiran bayi. Itu nifas. Jadi mengiringi kelahiran bayi itu nifas. Jadi mari mengiringi itu enggak terus kemudian bareng itu enggak sih. Jadi lahir enggak lama terus keluar. Di setelah tapi enggak lama gitu. Lahir kan kemudian baru terus keluar darah. Itu namanya darah nifas. Kita bahas ini. Akalu nifasi utawi titik-titik nifas majatun niku sak tetes. Tetes cerit ya, tes wis selesai ya. Waktu yang singkat nih maksudnya nih, waktu yang singkat tidak lama. Dan ini juga salah satunya adalah Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah juga. Jadi beliau nifasnya cuma sedikit sehingga beliau kemudian bisa lanjut untuk sholat, ya. Sudah bisa sholat tidak pakai nunggu lama. Bagoli utawi kaprahe utawi biasae nifas arbauna yauman iku 40 hari. Biasanya itu 40 hari. Baksaru utawi akeh-akeh nifas situna yauman iku 60 hari. Paling banyak 60 hari nifas. Paling sedikit satu tetes atau waktu yang singkat. Paling umumnya biasanya 40 hari. 40 malam ya, dan malamnya juga. Dan paling lamanya paling banyak 60 hari 60 malam. Itu tentang darah yang keluar dari kemaluan orang perempuan karena mengiringi kelahiran bayi. Pasalun tawi kiku pasal siji. A'darus sholati utawi pira-pira udure sholat. Isnani iku loro. An-naumu rupane turu. Wanisyanu lan lali. Udur sholat alasan untuk tidak sholat. Tapi nanti harus qadha lagi. Ada dua. Yang pertama karena tidur, keturun. Kemudian misalkan nih, pean, sekalian sahur jam loro terus turu. Jam loro sekalian sahur, turu, gue kelewat. Bangun jam 7 maka ya itu termasuk udur. Tidak berdosa. Tapi harus dikodok nanti. Jadi kalau misalkan tidurnya setelah subuh, wis adzan, bareng ngono sampean aku ngantuk tak turu wae. Kita kelewat 14 sampai jam 7 maka itu ya sembrono katanya. Itu lalai, dosa kalau itu dianggap kalau yang dari sebelum subuh berarti termasuk. Kemudian karena lupa
Pan itu durung sholat gitu. Kan gitu biasa sholat kemudian tidur eh, kali ini saya durung sholat. Mulai biasanya wis sholat gitu. Kadang terjadi kayak gitu. Wis biasa sudah sholat misalkan awal waktu wis sholat nih kan duhur jam setengah siji wis sholat biasa. Dan dilalah kok kemudian mari adzan ke turu nih. Tangi kali bahwa itu belum sholat. Kadang-kadang kejadian kayak gitu. Ini dua hal yang menjadikan mundur sholat maksudnya tidak membuat dosa gitu. Tapi ini melewati waktu nggak harus dikodok nanti. Faslun tawi iki ku fasal siji syurutus sholati. Sekarang tentang bab tentang awali dengan syarat-syarat sholat. Syurutus sholati utawi pira-pira syaratnya sholat sama niatun iku wolu. Syarat sholat ada 8. Toharatul hadasaini iku sucine hadas loro. Iku sucine hadas loro. Wa toharatul lan suci anin najasati saking najis isaubi ing dalem pakaian wal badani lan badan saubi ing dalem pakaian wal badani lan badan wal makani lan panggonan. Syarat-syarat sholat ada 8. Yang pertama harus suci dari hadas. Dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Yang wudhu harus sudah mandi kalau hadas besar. Kemudian harus suci dari najis pada pakaian, badan, sama tempat sholat. Di keterangan kitab lain ada tambahan, termasuk juga harus suci sesuatu yang kita bawa. Dan itu bukan bagian dari bukan bagian dari pakaian, badan, sama tempat sholat. Misalkan saya pakai kacamata, maka kacamata saya harus suci juga. Ini kan bukan pakaian kan gitu. Ini kan hanya suci dari najis pada pakaian, badan, sama tempat. Ini ketika saya bawa untuk sholat, mata harus suci juga. Najis maka nggak sah saya bilangin yang cincin nanti kan jam tangan, duitnya pun juga harus suci. Jadi nggak boleh nemu cincin pinggir got misalnya. Itu dipakai kita. Pinggir got kan kemungkinan najis kan. Pakai aja belum disiram, belum disuci. Bisa menjadi nggak sah. Nah, ini. Jadi yang kita bawa ketika sholat itu pun juga harus. Ini bukan bagian dari pakaian, badan, sama tempat. Bis apapun yang kita bawa saat itu. Tangan gitu ya, mungkin. Bersuci juga nggih. Yang kita bawa. Di keterangan lain, nggak cuma badan, pakaian, dan tempat sholat. Ini juga sesuatu yang dibawa ketika sholat itu juga harus. Wa satrul aurati lan nutup aurat. Nutup aurat. Untuk aurat bagi orang laki-laki adalah mulai udel sampai lutut. Tapi udelnya harus ditutupi nih, bukan berarti ya, batas antara gitu, batasnya udel gitu terus nggak pakai ditutupi nggak, gitu. Tetap udelnya juga ikut ditutupi sama lututnya. Itu aurat bagi laki-laki. Sholat udel sampai lutut. Jadi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Oke, janggut belakang ini bukan bagian dari terus tutupi ya. Kan sekarang wajah itu yang cara tumbuhnya rambut ini sampai janggut. Sholat nggak segini, harus ditutup bagian belakang. Dan aurat ini tertutup dari segala arah kecuali dari bawah. Dari bawah kelihatan nggak masalah nih. Arah dari atas, dari samping, kanan, kiri, dari depan, belakang harus tertutup. Dari bawah nggak masalah kalau kelihatan. Ya sholat ono sing usil nih, kemudian kepalanya dimasukkan ke bawah sarungnya teman. Gandul-gandul lah. Bahaya nggak apa-apa, tidak membuat batal sholatnya karena kelihatan auratnya dari bawah. Sholat perempuan misalkan sholat di atas bangku ini dijajar dua, sela-selanya kan dilihat dari bawah, di rukunya itu.
kelihatan nih auratnya maka ya tidak batal salat. Nah, terlihatnya aurat itu dari bawah, tidak dari arah yang lain. Yaitu aurat bagi laki-laki dan Allah nanti ada tentang aurat tersendiri. Ini. Wastiqbalul kiblat lan madhab kiblat. Terus menghadap kiblat ketika sholat. Nah, kiblat kita itu adalah arah barat. Tidak harus sampean terus kemudian betul-betul pas pecaran kita, soalnya kita nggak bisa, kecuali sampean bisa lihat kiblat nih. Jadi karena kita nggak bisa lihat arah kiblat, maka kita arah barat gitu aja lah, nggak lah gitu. Kecuali kalau bisa lihat kiblat maka harus menghadap kiblat. Sampean baca semuanya bisa haji dan umroh gitu. Kan nanti di Masjidil Haram ketok Ka'bah langsung, maka harus menghadap ke situ, jangan ke arah yang lain. Wis ketok Ka'bah seneng ngarepe kok lain. Lu biasanya menghadap ngulon nek nggone omahku. Terus ganti menghadap ngulon, kebetulan kulon itu Ka'bah kulonnya rono, Ka'bahnya di sini. Harus menghadap kiblat langsung, Ka'bahnya dilihat. Menghadap ke situ gitu. Kan kemudian aku biasanya menghadap ngulon, aku tak menghadap kulon, kiblatku kulon. Ya enggak. Ini kalau bisa lihat Ka'bahnya, lihat kiblatnya ya harus ke arah situ. Nah, kita nggak bisa lihat ya ke arah yang dimana Ka'bah itu berada, ke arah barat. Orang Madinah itu ke arah selatan menghadap. Nah, posisi Madinah Idul misalnya. Jadi menghadap adalah yang menghadap itu apa? Harus menghadap itu ini. Nah, kita nggih. Atau dada kita menghadap, yang harus menghadap. Kecuali ketika rukuk sama sujud ke bawah. Maksud saya, andaikan nanti wajah kita tidak menghadap kiblat, tidak membatalkan sholat. Misalnya, ini nekeran, nekeran lagi. Ndelari cilik-cilik ini. Kalau bocil-bocil, kene no musola nekeran nih, ngajar ya. Ndelok bocil-bocil nekeran nih, atau main sing kartu sing di. Gak apa-apa, maksudnya nggak membatalkan sholat, meskipun noleh tidak wajahnya nggak menghadap, asalkan ininya menghadap kiblat gitu. Maka menjadi nggak sah kalau ketika salam, salam kan menoleh kan gitu. Kalau sunnah noleh kanan dan kiri kalau salam. Maka ketika nolehnya sekaligus ini, batal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi kiblat. Batal sholatnya. Kalau nggak ada nih, dirubah nanti cara salamnya. Ketika dadanya nggak menghadap kiblat, ini biasanya ketika salam ya khususnya ini. Yang kadang menoleh seawa-awai. Itu nggak sah sholatnya, harus diulang, batal. Bukan kari salam itu ya. Batal sholatnya. Jadi harus menghadap kiblat, yaitu dada kita atau hati kita ke arah kiblat. Waduhulul waktu lan melbune waktu. Jadi ketika sholat harus sudah masuk waktu sholat. Sampai misalkan jame mati, gak ngawa HP, gak ngelihat arah matahari di mana, gitu mendung misalkan, mermero sekalinya wis awan dikira tak sholat ah. Mereka ngono gak suwe lamat-lamat kerungu wong adzan loh. Dan yo. Berarti mau belum duhur ya harus diulang lagi sholatnya, sholat duhur. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Wal ilmu lan ngamerui, ngerti di fardiyatiha kelawan fardune. Harus ngerti bahwa sholat itu wajib, sholat itu fardu. Kalau nggak ngerti ya nggak sah sholat. Harus paham, harus ngerti bahwa sholat itu fardu. Wala takidalan yanto ora yakin sapa wong sing sholat. Ora yanto ora yakin sapa wong fardon ing fardu siji. Fardon ing fardu siji. Diha pira-pira fardune sholat sunatan ing tidak boleh meyakini sesuatu yang fardu dari fardu sholat diyakini sebagai sesuatu yang sunnah. Nggak boleh, nggak. Kan baca Fatihah itu adalah wajib, kok diyakini itu nggak wajib. Surat pendek yang lain ya nggak sah. Terus tidak boleh meyakini hal yang fardu menjadi sunnah. Tapi sebaliknya nggak masalah. Misalkan yang sunnah diyakini wajib, boleh aja. Sing aman gitu, orang sing baru masuk dalam orang mukalaf, mualaf belum paham tentang sholat. Meyakini, bingung kan sholat ada yang sunnah, ada yang fardu, yang wajib. Sing fardu, sing wajib, maka semuanya diyakini fardu.
salah. Semuanya diyakini, wis pokoknya semuanya tak anggap wajib KB aja. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, angkat tangan ketika takbir, pokoknya tak anggap semuanya fardu. Itu nggak apa-apa. Itu menjadi masalah kalau yang wajib dianggap sebagai itu menjadi wajitina bul mubtilati lan ngedoi perkara pira-pira perkara kang batalaken. Lan ngedoi pira-pira perkara kang batalaken. Ya harus termasuk syarat harus menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, misalkan kayak berbicara ngomong di luar bacaan pun itu bahasa Arab nggak boleh. Kan pas sampean sholat ono tamu, Waalaikum menjawab Waalaikumsalam, bahasa Arab juga kan ya nggak boleh, itu di luar bacaan sholat. Boleh menjawabi pun itu juga bahasa Arab. Berbicara di luar bacaan sholat, kemudian termasuk juga bergerak di luar gerakan sholat, kukur-kukur misalkan ya, pipinya digigit nyamuk. Membatalkannya ini gerakan itu 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Misalkan eh, tapi ini gerakan kecil nggak masalah sih. Misalkan pipinya digigit nyamuk, ngukurnya pakai 1 jari atau 2 jari, meskipun berkali-kali, nggak sampai nggak 3 kali aja, berkali-kali nggak masalah. Tapi kalau ukurnya satu tangan gerak semua, kurang lego, ya. Nggak lego nih nggak cakar. 3 kali, 1, 2, 3 batal. Ini pakai jari aja berkali-kali, kurang sih gatel lah. Ya. Nah itu diantara insya Allah nanti ada keterangan hal-hal yang